Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam kegiatan yang insyaallah bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan daripada cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat begitu besar, yang sangat layak sekali untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan daripada alhamdulillah, dan selalu kita lakukan terus daripada perbuatan-perbuatan yang seperti ini agar nikmat-nikmat yang seperti ini terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana alhamdulillah pada minggu lalu kita sudah selesai mengkaji tuntas tentang pembahasan daripada bab taubah, yang mana ini adalah jalan kedua kita untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya kita semua sudah mengetahui bahwasannya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita juga berada sebagai khalifah di dunia ini tiada lain, tiada bukan gunanya kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal, ibadah, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah ataupun dilarang oleh Allah untuk kita lakukan, itu semua sebagai wasilah, sebagai perantara saja untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dikarenakan tujuan hidup itu adalah mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita di sini perlu mengetahui jalan apa saja yang layak, yang patut untuk kita lalui di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kemarin kita sudah mengkaji tentang ilmu, yang mana itu adalah jalan yang pertama. Kemarin juga minggu yang lalu kita juga sudah selesai mengkaji tentang taubat, yang mana itu adalah jalan kedua kita setelah kita mengenal Allah, setelah kita mengenal apa saja yang diwajibkan kepada kita, apa saja yang dilarang oleh kita. Setelah kita melakukan itu, mengetahui itu semua, maka yang kita lakukan yang kedua itu adalah taubat. Yang mana alhamdulillah kemarin sudah selesai. Dan sekarang yang insyaallah pada malam hari ini yang akan kita pelajari yaitu jalan yang ketiga. Yang mana jalan ketiga ini yang disebut, yang diberikan judul oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan sebutan Aghabatul Awaik, atau dalam istilahnya Al-Mawani. Jalan yang rumit, yang mana jalan tersebut yang ketiga ini Al-Awaik, yang penuh dengan godaan, yang sangat mungkin terjadi dan bahkan memang terjadi dimanapun kita berada. Godaan-godaan yang seperti ini akan selalu menjerat hati kita, menjerat daripada perbuatan kita, dan membuat kita akan lebih jarang sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu sekali kita mempelajari daripada jalan rumit yang ketiga ini yang disebut dengan Aqabatul Awaik. Di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan summa alaika ya talibal ibadah. Kemudian atasmu wahai orang yang menginginkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kamu mengetahui tentang ilmunya, setelah kamu menjalankan daripada taubatmu, maka sekarang bagimu wahai orang yang ingin beribadah, waffaqakallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di jalanmu tersebut, bidaf'il awaik. Maka bagimu wahai orang yang menempuh, yang menginginkan daripada ibadah, maka bagimu bidaf'il awaik, untuk mencegah
untuk membentengi dirimu daripada al-awaiq, daripada godaan-godaan yang akan mempengaruhi daripada ibadahmu. Hatta tastaqima ibadatuk. Nah, sekiranya dengan kamu mencegah godaan yang seperti ini, maka amal ibadah kamu atau ibadah kamu itu bisa lestari, bisa terus menerus, tidak berkurang bahkan bertambah. Di dalam keistiqomahan beribadah itu bukan hanya saja dengan perbuatan, tapi perkataan pun juga kita harus selalu istiqomah. Di dalam perbuatan pun juga kita harus selalu istiqomah. Di dalam keadaan pun juga kita harus selalu istiqomah. Di dalam ucapan misalnya kita harus selalu istiqomah di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu istiqomah menjaga kita punya mulut, jangan sampai kita menggunjing orang, jangan sampai kita mengadu domba orang, jangan sampai kita memfitnah orang. Dengan perbuatan kita, dengan kita menafikan daripada perbuatan-perbuatan yang bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak sama sekali sesuai dengan aliran ahlus sunnah wal jamaah daripada amal ibadah kita ataupun keyakinan kita dan yang lainnya. Maka istiqomah tidak diukur hanya dengan perbuatan saja, tapi dengan beberapa keadaan. Di situ pun kita harus menjaga keistiqomahan kita di dalam keyakinan kita, keimanan kita, zikirnya kita, sholatnya kita, puasanya kita, menghindari kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidaf'il awaiq hatta tastaqima ibadatuk. Wa qad zakarna annal awaiqa arba'a, dan telah kami sebutkan di mana Imam Ghazali menyebutkan di muqaddimahnya apa yang telah disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali. Beliau mengatakan annal awaiqa arba'atun, bahwasannya godaan-godaan tersebut itu ada 4 yang bisa mencegah kita untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus khusyuk beribadah kepada Allah, untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah, untuk hati ini tenang, hanya kita pikirkan hanya ibadah kepada Allah. Yang bisa menggoda kita hanya 4, kata Imam Al-Ghazali. Ahaduha, maka salah satu daripada godaan tersebut, Al-Imamul Ghazali katakan ad-dunya wa ma fiha. Salah satu godaan daripada yang 4 ini adalah dunia dan seisinya, kata Al-Imamul Ghazali. Fa innaha qata'at tariq ala ibadillah. Dunia itu memutus jalan kita untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika lam yanzurillahi ilaiha nadhrah inayah mundu khalaqaha. Allah enggak melihat dunia sama sekali dengan pandangan perhatian Allah semenjak Allah ciptakan dunia. Dunia itu tidak pernah Allah pandang sama sekali. Kecuali hal-hal yang mana dengan dunia tersebut itu bisa mempengaruhi ataupun memperkuat daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa tahu kiranya dunia itu yang bisa membantu kita untuk kita beribadah kepada Allah? Salah satunya kita makan. Makannya kita bukan makan yang banyak. Makannya kita bukan makan yang berlebihan. Makannya kita bukan makan yang berfoya-foya. Makannya kita bukan hanya mencari kenikmatan. Kita makan untuk mendapatkan kekuatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Minumnya kita bukan hanya sekedar nyari dahaganya saja, nyari nikmatnya saja, nyari manisnya saja, nyari rasanya saja, tidak. Kita minum agar memberikan kita kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai pakaian bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi kita mempunyai pakaian yang mana pakaian tersebut untuk menutupi auratnya kita sehingga kita punya salat dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dunia-dunia yang seperti ini yang membantu kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah ataupun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang seperti ini dianggap yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang selebihnya
Dengan dunia tersebut bukan dia mencari kekuatan ataupun daya tubuh yang kuat untuk beribadah, tapi dengan dunia dia pengen foya-foyanya saja. Dengan dunianya dia hanya bangga-bangganya saja. Kiranya dia sudah mempunyai makan pola makan yang cukup seperti ini, tapi dia belinya yang berlebihan, pengennya yang berlebihan. Itulah sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini adalah salah satu godaan yang akan bisa menggoda kita, mempengaruhi daripada ibadah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dunia yang membuat kita kuat untuk beribadah kepada Allah. Sekiranya tidak ada berlebihan di situ. Bagaimana kita mengukur bahwasannya dunia kita ini kita bikin untuk membantu ibadah kita agar lebih optimal. Sekiranya la yumkinu taballug, sekiranya kita tidak berfoya-foya atau tidak berlebihan. Yang tahu kadar lebih atau tidak ya diri kita sendiri. Kita memandang kebutuhan kita lebih tahu kebutuhan kita daripada orang lain. Jangan kita bercermin dari orang lain. Kita cerminkan diri kita sendiri. Dengan hati yang jujur, kita tanya diri kita, mampunya kita, cukupnya kita bagaimana? Kiranya cukup ya dengan makan yang seperti ini, minum seperti ini, pakaian yang seperti ini, ya sudah. Cukup seperti itu. Jangan kita berlebihan. Karena ketika kita jadikan dunia itu sebagai dorongan kita untuk beribadah kepada Allah, maka di sini disebutkan bal mashkur wa ma'jur. Sesuatu hal yang seperti ini adalah sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang patut kita syukuri, sesuatu hal yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlebihan, maka tadi kita menjadi abna'id dunya. Kita menjadi anak-anaknya dunia. Menjadi budaknya dunia. Yang mana dunia ini adalah sesuatu hal yang al-mazmumah. Sesuatu hal yang hina. Karena tidak ada hal yang baqa, yang kekal nanti ketika kita mati kecuali 3 hal. Wabil jumlah la yabqa ma'al abdi indal maut illa salasu sifat. Tidak ada yang kekal bagi seorang hamba ketika dia mati nantinya kecuali 3 sifat ini. Apa yang pertama? Safaul qalbi. Jernihnya hati. Jernihnya hati itu akan kekal nanti. Maksudnya daripada jernihnya hati seperti apa? Taharatuhu min adnasid dunya wa ausakhiha. Bersihnya hati daripada kotoran dunia. Wasaniyah unsuhu bi dzikrillah. Dan yang kedua yang kekal nanti ketika kita mati adalah unsuhu, manisnya kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kekal. Wasalisahu lillah. Yang ketiga yang akan kekal nanti ketika kita mati, hubbuhu lillah, cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 sifat ini. Yang akan kekal kelak ketika kita mati, ini 3 sifat. Enggak ada istilahnya harta kita, enggak ada istilahnya anak kita, enggak ada istilahnya istri kita, enggak ada istilahnya kebun kita, enggak ada istilahnya jabatan kita. Yang tersisa hanya safaul qalbi, bersihnya hati, manisnya kita berzikir kepada Allah, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini yang akan kekal nanti ketika kita meninggalkan daripada dunia. Bersih hati, kalau kita mau dapatkan bagaimana hati yang bersih, jauhi dunia. Kalau kita pengen kita manis, enak berzikir kepada Allah, bagaimana caranya? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen hati kita penuh dengan cinta kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-hub la yahsul illa bil ma'rifah. Cinta itu enggak bisa didapatkan kecuali dengan kita mengenal. Memang kita ini hamba yang dhaif, manusia yang lemah, otak kita terbatas, pikiran kita terbatas, tubuh kita terbatas. Kita tidak bisa mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mati, di saat kita di surga nanti pun tidak ada semua orang yang bisa mengenal hakikatnya Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Makanya di dalam sifat yang wajib kita ketahui itu hanya sifat 20. Kenapa hanya sifat 20? Apakah Allah itu hanya cukup dengan sifat 20 saja? Tidak. Lebih daripada sifat 20.
Tapi otak kita ini mampu mencerna, mampu mengetahui, mampu memahami hanya sifat 20 saja. Makanya diletakkan sifat 20. Bukan Allah itu hanya sifat 20 saja, oh tidak. Banyak sekali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Akan tetapi tadi semakin kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan kasih sayangnya, dengan anugerahnya, dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, maka hati kita akan nanti lebih bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Idman lam ya'rif lam yuhib. Karena orang kalau nggak tahu, nggak kenal, dia nggak mungkin cinta. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Illa bidawamil fikri fi jalalillahi wa azamati. Kita selalu memikirkan keagungan Allah, selalu memikirkan kebesaran Allah, selalu memikirkan kasih sayangnya Allah, lalu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Ini semua yang akan menjadikan kita lebih dekat dan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wadaf'uha, dan cara kita mencegah dunia tersebut bagaimana? Innama huwa bitajarrud anha. Mencegah dunia dengan kita al-inziwa wa takhalli. Kita menghilangkan, kita menyepikan, kita jangan sampai kita ini menganggap dunia itu adalah temannya kita, sama sekali tidak. At-tajarrud, kita sepikan diri ini daripada dunia. Wa zuhdi fiha, dan kita zuhud di dalam dunia. Tentunya zuhud ini adalah sesuatu hal perkara yang bukan sesuatu hal yang biasa. Zuhud ini sesuatu hal yang luar biasa, dan juga di dalam zuhud ini ada martabatnya, ada kedudukannya. Bukan zuhud semua orang itu zuhud satu tingkatan zuhudnya, tidak. Zuhud itu ada tingkat-tingkatannya. Tentunya nanti insya Allah akan kita kupas nanti apa itu zuhud. Wazuhdi fiha, dengan kita zuhud di dalam dunia. Fa innal gharbata fid dunya tusghiluk. Karena keinginan kita kepada dunia itu akan menyibukkan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus menyepikan hati, membuang hati ini untuk tidak cinta kepada dunia? Karena keinginan kita mendapatkan dunia tersebut bisa menyibukkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya ada gelas, gelas dua. Ini gelas dua. Ibaratnya ini dunia, ini akhirat. Ibaratnya ini dunia, ini akhirat. Awalnya yang satu kosong, yang satu berisi. Ketika kita tuangkan ini ke sini, habis ini dikit lagi. Habis. Jadi nggak bisa dua-duanya itu untuk terisi semua, itu nggak bisa. Jadi pilih, mau pilih yang mana? Mau pilih akhirat misalnya, atau mau pilih dunia? Harus dilepas salah satunya, nggak bisa dua-duanya dipegang, nggak bisa. Harus dilepas salah satunya. Kalau kita mau kehidupan yang kekal, ambil akhiratnya, buang dunianya. Tapi kalau kita mau hidupnya sesuatu hal yang fana, dan kita nanti karena kalau dengan cinta dunia bukan hanya ibadah saja, bahkan takutnya nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena kalau dia sudah cinta sama dunia, semua apapun bentuk daripada penyakit yang ada dalam hati ataupun di luar hati itu akan melekat pada orang tersebut. Dengkinya, sombongnya, irinya, hasutnya, riaknya, semuanya pengen apa yang dimiliki orang lain, semuanya melekat pada dia. Yang mana itu semua bisa menjadi penyebab nanti orang itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah modalnya daripada semua penyakit, semua kesalahan. Orang sombong, berarti dia cinta dunia, udah pasti.
iri sama orang, udah pasti dia cinta dunia, udah pasti. Karena yang membawa penyakit-penyakit itu semuanya adalah cintanya dia kepada dunia. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan tajarrud, ini inziwa at-takhalli. Kita sepikan dunia tersebut. Kita hilangkan hati kita ini daripada cinta dunia. Kenapa kita harus hilangkan hati daripada cinta dunia? Fa innal gharbata fid dunya tushkiluk. Karena keinginan kita kepada dunia akan menyibukkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir, secara batin. Dalam luarnya atau dalam dalamnya itu semua menyibukkan kita untuk beribadah kepada Allah. Amma zahiruka fabil talab. Bagaimana secara zahir dunia itu menyibukkan kita? Oh, kita nyari dunia terus. Kerja terus. Cari timah terus. Panen terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, nanti masih panjang. Oh, zuhur. Oh, zuhur jam 3 sekarang. Ya, masih jam 12. Orang lewat bawa pakai koko, pakai peci, pakai minyak wangi. Oh, ke masjid dulu, ya lanjutlah. Masih dia sibuk. Terus sampai lihat jam 2, bininya nelpon suruh makan baru balik deh. Makan dulu, baru balik dia ke rumah. Kalau ingat sholat dia sholat. Kalau nggak ingat sholat mungkin dia nggak sholat. Itu selalu kita disibukkan untuk mencari dunia yang fana ini, yang menjijikkan ini, yang dilepas semua oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Dia enggak cinta sama sekali sama dunia. Bahkan berapa banyak daripada sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, semua kekayaannya mereka tinggalkan. Jangankan duitnya, istrinya, anaknya mereka tinggalkan. Datang dengan sendiriannya, dengan tangan yang kosongnya, dengan yang dipakai, hanya yang dipakainya saja tanpa membawa bekal apapun. Mereka tinggalkan semua. Mereka hijrah bersama Nabi besar Muhammad SAW. Mereka tahu kenapa kita melihat, oh kok mudah sekali mereka ini. Kok mudah sekali mereka ini, makannya cuma seperti ini, minumnya cuma seperti ini, tidurnya cuma seperti ini. Kok mudah sekali hidupnya. Tadi karena mereka sudah tahu. Oh, dunia ini fana. Dunia ini bukan sesuatu hal yang kekal. Dunia ini hina. Oh, dunia ini yang pengen dunia itu cuman anjing-anjing saja. Karena dunia ini tulang yang busuk, bangkai yang busuk. Bangkai busuk itu dimakan oleh anjing. Oh, berarti orang yang cinta sama dunia berarti dia makan bangkai busuk. Nah, orang yang berakal nggak mau dia makan bangkai busuk. Nggak mau dia rebutan bangkai busuk. Coba ditaruh bangkai sini ya, dia mau makan nggak? Nggak ada yang mau makan. Dunia itu bangkai itu. Nah, tapi tadi kita nih masih belum kelihatan sama kita hakikatnya. Kita masih belum kelihatan hakikatnya sama kita. Nah, selalu kita kejar, selalu kita impi-impikan, selalu kita lewatkan semua. Makanya kebanyakan daripada kita ini, ibadahnya kita ini hanya menunggu waktu luang. Bukan kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Itu konsep yang salah di dalam beribadah. Jangan nunggu waktu luang baru beribadah. Luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah. Maka, oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali di sini mengatakan, amma zahiruka fabit talab. Secara zahir dunia menyibukkan kita dengan kita selalu mencari dunia. Wa amma batinuka fabil iradati wa hadisin nafs. Dan di dalam hati dunia menyibukkan kita dengan keinginan kita yang kuat akan dunia. Perbincangan hati ini tentang dunia selalu bergejolak dalam hati, selalu dipikirkan, selalu diomong-omongkan. Oh, besok seperti ini, besok nanti datang ini, besok nanti seperti ini. Oh, terus bergejolak hati itu selalu berbicara tentang dunia. Oh, ini masuk nggak dari fulan ini? Oh, ini seperti ini. Oh, gini, gitu. Selalu hati kita disebutkan oleh dunia. Wakilahuma yamna'ul ibadah. Dua-duanya. Secara zahir, secara batin, dunia itu mencegah kita untuk beribadah kepada Allah.
Fa innan nafsa wahidatun wal qalba wahid. Jiwa kita ini satu, hati kita ini satu. Nggak bisa disibukkan dengan dua hal, nggak bisa. Kita punya hati satu. Nah, tinggal pilih saja. Jiwa kita ini satu, tinggal pilih saja. Mau kasih kemana? Akhiratnya atau dunianya? Oh, nggak bisa. Dua-duanya kita tampung, nggak bisa. Dua-duanya kita lakukan, ya nggak bisa. Tinggal kita pilih. Mana yang mau kita ambil? Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbain. Allah enggak jadikan kepada seseorang itu dia punya dua hati, sekiranya satu hati buat akhirat, satu hati buat dunia, enggak bisa. Wa kilahuma yamna'ul ibada fa innan nafsa wahidatun wal qalba wahid. Fa in ishtaghala bi syai'in in qata'a an diddih. Kalau sekiranya jiwa dan hati itu sudah sibuk dengan satu hal, maka dia akan berpaling dari yang lainnya. Dunia sama akhirat ini dua kata yang berlawanan. Kalau kita sibuk sudah dengan dunia, akhiratnya kita nggak bakal ambil. Sibuk dengan akhirat, dunianya pasti kita lepas. Ya, tinggal kita pilih saja. Ya, orang yang milih sesuatu yang kekal, yang baqa, dia hebat berarti. Dia orang yang berakal, dia orang yang pintar. Tapi kalau dia pilih yang ini, maka dia jadi orang yang bodoh. Wa qala Malik ibnu Dinar, bigadri ma tahzan lid dunya yakhruj hammul akhirah min qalbik. Wa bigadri ma tahzan lil akhirah yakhruj hammud dunya min qalbik. Al-Imam Malik ibnu Dinar, beliau mengatakan, dengan kadar kau sedih dengan dunia, ketika kita dapatkan dunia kita senang, ketika kita ditinggal sama dunia kita sedih, maka ketika kesedihan itu ada dalam hati kita, ketika dunia itu menghilang dari diri kita, maka sedikit demi sedikit itu akhiratnya keluar dalam hati. Misalnya kadar, taruhlah kalau kadar kan kita nggak bisa ngukur, misalnya kadar 50%, 50% kita sedih karena dunia. Sedih karena kehilangan dunia. 50% sedih karena dunia, keluar keinginan kita untuk akhirat keluar. Enggak ada lagi keinginan untuk akhirat. Makanya coba dilihat, orang yang ngejar dunia jauh dia dari akhirat. Semakin nafsu dia mengejar dunia, semakin jauh dia dari akhirat. Lihat saja. Ini semua terpaparkan secara zahir. Kita semua bisa melihat, bisa menilai, bisa memandang. Setiap orang yang dekat dengan dunia dan hatinya sudah dikunci sama dunia, udah pasti itu orang itu jauh daripada akhirat. Udah sudah tampak sekarang ini. Jadi sekadar kita sedih dengan dunia, sekadar itulah keinginan kepada akhirat itu keluar. Tapi berbeda. Wa bigadri ma tahzanil akhirah yakhruj hammud dunya min qalbik. Begitupun juga kalau sekiranya kita sedih dikarenakan akhirat, kelewatan sholat jamaah sedih, tidak dapat sop pertama di sholat kita sedih, tidak menyempatkan untuk takbiratul ihram bersama imam kita sedih, tidak sempat untuk berzikir kepada Allah kita sedih. Nah, kesedihan kita akan kehilangan waktu untuk akhirat, maka di situ pun juga akan keluar daripada keinginan kita untuk mengejar dunia. Dan ini ya, omongannya daripada beliau ini menukil daripada perkataannya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Yang mana Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan nih, wa inna matalad dunya. Nah, ini perkataan Imam Ali. Di kitab nggak ada kan? Wa inna matalad dunya. Di kitab ini nggak ada kalam Imam Ali-nya. Ini dicatat, kalau yang ada kitab catat, ini berarti ini ucapannya Sayyidina Ali. Wa inna matalad dunya wal akhirati kamathalid durratain. Imam Ali itu mengibaratkan dunia sama akhirat itu ibaratnya dua istri. Dua istri. In ardaita ihdahuma azkhattal ukhra. Kalau kita buat ridho satu istri, yang satu lagi marah. Kalau kiranya kita bandingkan dengan dua istri, yang belum punya dua istri mungkin bingung.
Belum tahu realitanya, belum tahu kenyataannya. Kalau kita pengen tahu, nikah lagi. Baru kita tahu. Yang namanya istri satu, istri dua, kita bikin ridho istri satu, diketahui istri dua, kita kasih hadiah saja, atau kunjungan kita lebih lama daripada biasanya, bini keduanya udah marah. Begitupun juga akhirat dan dunia. Kalau kita bikin ridho ini dunia, akhiratnya menjauh. Tapi kalau kita bikin ridho ini akhirat, dunianya juga menjauh. Itu perumpamaan daripada Imam Ali. Wa innahuma kal masyriq wal maghrib, ibarat timur sama barat. Bigadri ma tamilu ila ahadihima a'radta 'anil akhar. Kalau kita ke alur barat, lebih banyak kita ke alur barat, maka kita semakin jauh dari masyriq. Seperti itu. Semakin dekat kita kepada akhirat, semakin jauh kita dari dunia. Semakin dekat kita ke dunia, semakin jauh kita dari akhirat. Jadi apa? Jadi bagaimana pilihannya? Tinggal pilih saja. Mau yang mana? Mau dunia apa mau akhirat? Gak bisa dua-duanya kita kumpulkan, gak bisa. Tinggal kita yang pilih. Kalau kita mau akhirat, maka kita jauh daripada dunia. Kalau kita mau dunia, berarti kita jauh dari akhirat. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza kanatil akhiratu fil qalbi ja'atid dunya tuzahimuha lilu'umiha, wa idza kanatid dunya fil qalb lam tuzahimha al-akhiratu likaramiha, naqalah sahibul hud. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani beliau mengatakan, kalau sekiranya di dalam hati kita ini ada akhirat, maka dunia tersebut akan terus mengikutinya, akan terus mengolok-ngoloknya, akan terus membuat hati ini bagaimana caranya untuk kuatnya ke dunia, bukan kuatnya ke akhirat. Kenapa alasannya? Lilu'umiha, karena dunia itu hina. Dunia itu hina. Makanya ketika dalam hati seseorang ada akhirat, maka dunia itu selalu ngikut. Bagaimana caranya ini orang cinta sama dunia. Tapi kalau sudah di dalam hati kita cinta kepada dunia, maka akhirat gak bakal ngikutin kita sama sekali. Kenapa? Karena mulianya akhirat. Anti dia. Anti. Kalau sudah dalam hati ada dunia, gak mau ikut-ikutan akhirat. Gak mau ngolok-ngolok lagi akhirat. Tapi kalau hati kita penuh dengan akhirat, penuh dengan cinta Allah, penuh dengan ibadahnya, penuh dengan cinta sama nabinya, dunia itu terus ikut. Bagaimana caranya cintanya dia ini hilang? Seperti itu. Kenapa? Hina. Karena dunia itu hina. Ya Allah. Ada juga yang mengatakan, atau orang yang memaknai ini, wagala maknahu. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani beliau mengatakan, wagala maknahu, dan ini artinya, inna yasirat dunya yukhriju katsiral akhirah. Wa katsirun min sya'nil akhirah la yukhriju yasiran min ad-dunya wa inna katsiran min amril akhirah qad yuziluhu qalilun min amrid dunya wa inna qalilan min amrid dunya qad la yuziluhu al-katsir min amril akhirah hadza li izzati sya'nil akhirah wa qillatin nasib minha. Maksudnya apa dari ucapan yang tadi? Dunia itu kalau masuk sudah sedikit ke dalam hati, maka bakal banyak sekali mengeluarkan keinginan kita untuk menuju akhirat. Tapi kalau di dalam hati kita ada daripada akhiratnya, maka bakal sedikit untuk menghilangkan daripada dunia. Bayangkan, sedikit di dunia, banyak menghilangkan keinginan kita untuk akhirat, tapi sedikit atau masuk dalam hati kita akhirat itu mengeluarkan cuma sedikit daripada dunia. Kenapa tadi? Hadza li izzati sya'nil akhirah. Karena inilah kemuliaan daripada akhirat. Wa qillatin nasibin minha. Amma syughluha fi zahir, adapun menyibukkan dunia di dalam perbuatan yang zahir, faqad rawaina, telah diriwayatkan an Abid Darda, daripada Abid Darda radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasannya Abid Darda beliau mengatakan, zawaltu ai aradtu, aku ini pengen, kata Abid Darda,
an ajma'a bainal ibadati wat tijarah. Aku pengen untuk ngumpulkan antara ibadah dan berdagang. Aku pengen kumpulkan jadi dua biar mereka ini nyatu. Kemudian beliau mengatakan falam yajtami'a, tapi nggak bisa berkumpul. Ibadah sama tijaro, ibadah sama berdagang, ini kata beliau nggak bisa berkumpul. Fa aqbaltu alal ibadah. Maka apa yang dia pilih? Aku pilih ibadah. Wa taraktu tijaro, aku tinggalkan tijaro. Aku tinggalkan berdagang, aku ambil ibadah. Warawa an Umar radhiyallahu an, diriwayatkan juga oleh sahabat Nabi yang bernama Umar ibn al-Khattab, yang dinamakan dengan Amirul Mukminin. Khalifah yang dinamakan dengan Amirul Mukminin dimulai dengan sahabat Nabi yang bernama Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar itu panggilannya Khalifatul Rasulillah. Bahwasannya Sayyidina Umar beliau mengatakan laukanata mujtami'ataini di ahadin ghairi, kalau sekiranya dunia dan akhirat itu bisa terkumpul dengan orang selain aku, kata Sayyidina Umar, lajtama'ata li, maka akhirat dan dunia itu pasti bisa berkumpul, pasti bisa menyatu, pasti bisa aku gabungkan dengan Sayyidina Umar. Tapi nyatanya apa? Nyatanya Sayyidina Umar saja tidak bisa menggabungkan antara dunia dan akhirat. Dia bisa digabungkan. Lima a'tani Allahu ta'ala minal quwwati wal lin, dari apa yang Allah berikan kepadaku dari kekuatan, dari kelembutan. Sayyidina Umar termasuk orang yang kuat, juga termasuk orang yang lembut. Orang yang mempunyai karakter seperti itu saja tidak bisa mengumpulkan ataupun menjama antara dunia dan akhirat. Apalagi orang-orang yang seperti kita. Makanya tadi dunia dan akhirat itu adalah sesuatu hal yang harus dipisahkan, tidak bisa kita gabungkan, tidak bisa kita jadikan bersama, tidak bisa kita jadikan kakak adik, itu tidak bisa. Tinggal kita pilih saja. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di sini beliau mengatakan, fa idza kana al-hadisu kadzalik, maka apabila yang dikatakan oleh Sayyidina Umar itu seperti itu, fa'adirra bil faniyah, maka lepaskanlah sesuatu hal yang fana, sesuatu hal yang enggak kekal ya dilepaskan. Wahtar as-salamah, pilihlah sesuatu hal yang salamah, yang selamat, yang kekal, yaitu akhirat. Wa amma syughluha bil qalbi wa huwal batinu li makanil irada. Tadi dunia secara zahir menyibukkan kita di dalam beribadah kepada Allah. Nah, adapun dunia secara batin, bagaimana dia menyibukkannya? Wa amma syughluha bil qalbi wa huwal batinu li makanil iradah. Adapun dunia di dalam menyibukkannya di dalam hati, wa huwal batin li makanil iradah. Nah, ini adalah di dalam hati kita itu disibukkan dengan keinginannya kita untuk dunia. Kalau sekiranya hati ini sudah ada keinginan untuk dunia, maka hati ini akan berbahaya untuk dia bisa saja mencintai dunia. Kalau udah ada keinginan, maka di situ nanti sedikit demi sedikit akan timbul rasa cinta dia kepada dunia. Ketika timbul rasa cinta dia kepada dunia, maka membahayakan cinta dia kepada akhirat. Nah, ini dunia menyibukkan kita dalam hati seperti itu. Dengan selalu kita berkeinginan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Makanya hati itu ataupun nafsu itu, al-ammaratu bisu, nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat jahat tadi. Ya, harus kita harus kita sapih, harus kita jangan kita ikutin terus. Jangan selalu apa yang dikatakan hati, yang dipengenkan hati itu diikut, jangan. Itulah cara kita untuk mendidik kita punya hati. Karena hati tadi itu majbul. Hati itu memang tabiatnya itu sudah
ditobiatkan, sudah dibikin bagaimana nafsu ini, dia ini bertolak belakang dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah perintahkan kita untuk selalu taat kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk selalu beradab kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk selalu memuliakan Allah. Hati atau nafsu enggak seperti itu. Dia diciptakan bagaimana kita ini enggak taat sama Allah. Bagaimana kita ini tidak patuh kepada Allah. Bagaimana kita ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita diperintahkan hal yang seperti itu. Nah, maka bagaimana ya? Sama seperti kita punya anak, ya, kita didik nafsu kita seperti itu. Ya, seperti yang kita katakan kemarin. Para a'immah, para orang-orang soleh itu mendidik hatinya tadi bukan hanya sesuatu hal yang maksiat saja dia hindari. Tapi sesuatu hal yang mubah saja dia hindari hanya untuk apa? Untuk dia mendidik dia punya hati, mendidik dia punya hawa nafsu, seperti itu. Al-Syekh Al-Imam Al-Habib Umar Al-Muhdar yang kita ceritakan kemarin, dia nggak makan kurma, mungkin 5 tahun dia nggak makan kurma. Kurma nggak haram. Kurma itu apalagi di bulan puasa sunnah. Al-Aswadain, kita makan kurma 3, minum 1 gelas, itu adalah sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ini ditinggalkan oleh Al-Habib Umar Al-Muhdar karena dia ingin mendidik hawa nafsunya. Karena dia sangat cinta sekali sama ini kurma, dia nggak mau makan kurma. Agar dia tidak mau mengikuti, menuruti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kita nggak usah jauh-jauh sesuatu hal yang mubah, nggak usah. Sesuatu hal yang haram itu udah pasti harus kita lakukan. Kita hindari. Tapi tadi sesuatu hal yang mungkin bisa membuat kita ini teledor dalam beribadah, itu pun harus kita jauhi. Itu dulu. Seperti tadi misalnya waktu sholat yang kita teledorkan, puasa yang kita teledorkan, zakat yang kita teledorkan, yang wajib-wajib dulu saja. Ibadah kita, hajinya, umrohnya. Berapa banyak orang sekarang ini punya duit banyak mereka. Kalau kita mau mengumpulkan uang 1 tahun untuk umroh, anak yakin semua yang hadir ini bisa. Tapi kenapa kita nggak pernah mikirkan, bagaimana kita ini mau umroh? Bagaimana kita ini haji? Padahal dengan penghasilan orang yang sekiranya dia punya kebun, punya ini, dia pasti bisa. Itu kan harus dia pikirkan. Ini bagaimana caranya dia membangun silahnya dia kepada Allah. Umroh itu walaupun 1 kali wajib. Haji 1 kali wajib. Jadi jangan hanya kita mikirkan bagaimana cara kita ngumpul dunia, tapi nggak mau kita keluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sambung silah kita, hubungan kita kepada Allah. Dari yang wajib-wajib dulu saja. Yang haram-haram kita tinggalkan, yang wajib-wajib kita optimalkan. Cukup itu dulu, kita lawan hawa nafsunya, nggak perlu kita tinggalkan yang mubah, nggak perlu kita nggak perlu. Jangan dulu. Sesuatu hal yang seperti ini dulu yang kita lakukan. Yang wajib semuanya kita penuhi, yang haram kita jauhi. Maka insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga hati ini lebih condong kepada akhirat daripada dunia. Khususnya sholat. Khususnya sholat. Walagad fama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man ahabba dunya adarra bi akhiratih. Orang yang cinta dunia maka akan berbahaya untuk akhiratnya. Kenapa? Li'anna hubbud dunya yushghiluhu an tafghidi qalbi li hubbi rabbih. Karena cinta dunia itu menyibukkan hatinya untuk dikosongkan dan diisi cintanya Allah. Nggak bisa. Nabi katakan orang yang cinta dunia akan membahayakan akhiratnya. Kenapa? Karena kalau kita mau cinta Allah ini harus kosong dulu, bersih. Bersih kok, kosong.
Kalau ini udah bersih kosong, baru kita bisa isi dengan cinta kita kepada Allah. Kepada Allah. Kalau dia penuh dengan dunia, bagaimana? Makanya Nabi itu salah satu doktrinnya Nabi, apa yang diajarkan Nabi kepada sahabat sebelum mereka mengetahui banyak tentang fikihnya, tentang ininya, Nabi mendoktrin mereka bagaimana mereka cinta kepada Allah, mereka cinta kepada Nabi. Ketika hatinya tersebut daripada kekayaan mereka, kemegahan hidup mereka yang ada pada zaman itu dihilangkan oleh Nabi, dan Nabi doktrin, Nabi isi dengan cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Nabi, maka apapun yang Nabi perintahkan kepada mereka tentang perkara akhirat, walaupun membahayakan dunianya mereka, biasa saja. Karena hatinya itu udah kosong, kemudian diisi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi. Nah, ini yang perlu kita lakukan sekarang ini. Kita kosongkan hati kita daripada cinta-cintanya kita kepada dunia, sehingga hati tersebut sedikit demi sedikit dengan sholatnya kita tepat waktu, sholatnya kita selalu berjamaah, dengan puasanya kita, dengan zakatnya kita, dengan berbuat baiknya kita kepada orang, dengan selalu ketemu orang dengan senyumnya dan apanya, maka insya Allah itu semua akan membantu kita akan lebih lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi katakan, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Orang yang cinta dunia membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Dan orang yang cinta kepada akhiratnya akan membahayakan dunianya. Kenapa orang cinta akhirat membahayakan dunia? Lianna hubbal akhirah yu'attil alaihi asbabal kasbi wal ma'ash. Karena orang kalau udah cinta akhirat akan membuat orang tersebut tidak kerja, tidak mencari kehidupan. Atau kerja tapi tidak terlalu diporsir, tidak terlalu lembur terus setiap hari dari jam 6 sampai jam 6, dari jam 6 sampai jam 8, dari jam 6 sampai jam 10. Oh, sekiranya dapat 50.000, berarti makan lauk, beli ayam setengah kilo, cabai mungkin 5.000, 3.000, bawang, dan selainnya minyak satu ini, beras 1 kilo, nah, cukup keluarga, nah, udah selesai. Buat apa dia? Wah, dia mau ibadah lagi. Anak mau itikaf di masjid. Oh, baca Qur'annya belum. Dia mau baca Qur'an dulu di masjid. Belum salawatnya dia, belum istighfarnya dia, belum zikirnya dia, belum dia nyambung silaturahminya, belum dia ketemu gurunya, belum dia ketemu orang tuanya. Karena itu semua termasuk ibadah. Jangan kira kita datangkan orang, kita datang kepada orang tua kita, kita cium tangannya setiap hari itu enggak ibadah, salah. Itu ibadah. Dan kita ini jangan kita menganggap ini hal biasa. Jangan kita anggap hal biasa, datang kepada orang tua biasa-biasa saja, orang tua anak biasa-biasa saja. Kapan ente terakhir kali datang kepada orang tua? Seminggu yang lalu saya. Rumah orang tua ente di mana? Di Puding. Ente di mana? Di Puding. Dahsyat itu. Kalau orang tuanya di Puding, setiap hari dia harus ketemu orang tuanya, dia harus cium tangan orang tuanya, minta berkah kepada orang tua. Harusnya seperti itu. Ibadah, itu ibadah. Maka ibadah itu banyak. Ibadah itu banyak. Banyak. Wa man ahabba akhiratahu adarra bid dunya. Orang yang cinta dengan akhirat membahayakan dia punya dunia. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Fahtaru ma yabqa. Pilihlah sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang fana. Akhirat kekal, dunia fana. Oh, pilihlah sesuatu yang kekal, tinggalkan sesuatu yang fana. Fabana laka annahu idza ishtaghala dhahiruka bid-dunya wa batinuka bi iradatiha fala tatayassar lakal ibadatu haqqaha. Maka tampak, udah jelas. Kita udah tahu sekarang ini. Apa yang kita tahu? Yang kita tahu bahwasannya apabila zahirnya kita sibuk dengan dunia, batinnya kita sibuk dengan dunia,
fala tatayassar lakal ibadatu haqqaha, maka tidak mudah bagi kita untuk menempatkan ibadah di dalam tempatnya. Kenapa? Hatinya sudah sibuk dengan dunia. Bagaimana dia mau khusyuk kepada Allah kalau hatinya penuh dengan dunia? Bagaimana dalam solatnya dia mau hadirkan daripada kebesarannya Allah? Dia hanya mengucap saja Allahu Akbar, tapi dia tidak meyakinkan dia Allah itu maha besar. Karena hatinya sibuk dengan dunia. Di dalam sholat pun kita ini masih bohong sama Allah. Di dalam sholat pun kita nggak mau 100% mengerahkan, cuman mungkin berapa menit. Kalau jamaah paling 5 menit, 6 menit lah. 4 rakaat, 7 rakaat itu. Atau 10 menit kalau imamnya agak lama. Masa di dalam waktu yang seperti itu saja, terkadang kita tidak mau memfokuskan pikiran hati kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tadi tidak merasa kesalahan kita, tidak menghadirkan keagungannya Allah, tidak menghadirkan kebesarannya Allah. Kita lupa dalam salat pun kita lupa kita ini hidup dengan nikmatnya Allah. Kita bisa semua yang kita rasakan ini nikmatnya Allah, kita lupa terkadang. Di dalam hal yang paling sentimental saja, di dalam sholatnya saja, ibadah yang paling nomor 1 ini kadang nggak kita indahkan. Kenapa? Tadi hati kita penuh dengan dunia. Makanya sangat bahaya sekali hadirin. Maka kita harus mendidik ini hati, mendidik ini nafsu, agar terhindar daripada cintanya kita kepada dunia. Wa amma idza zahatta fiha, dan apabila kamu zuhud daripada dunia, apa sih ini? Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah akhdhu qadri darurati minal mal. Kita mengambil kadar akhdhu qadri darurati minal mal al-mutayaqqin al-hil. Zuhud itu kita mengambil kadar yang kita butuhkan daripada harta, yang kita yakin harta itu halal. Itu zuhud. Apa zuhud? Akhdhu qadri darurati minal mal al-mutayaqqin al-hil. Kita mengambil kadar yang kita butuhkan dari harta, yang kita yakin harta itu halal. Udah kita ambil yang kita butuhkan saja, itu namanya zuhud. Adapun Al-Imam Ibnul Qayyim mendefinisikan zuhud, beliau katakan zuhud itu adalah faragul qalbi minad dunya. Kosongnya hati kita dari dunia. La faraghan yad, bukan kosongnya tangan, bukan, tapi kosongnya hati. Tangan kita ada duit, ada cincin, tangan kita ada apa? Rumah, ada perhiasan, ada ini, itu enggak masalah menurut Imam Ibnul Qayyim. Yang penting apa? Yang penting hatinya kita sepi dari dunia. Wa hadza zuhdul arifin. Dan ini kata Imam Ibnul Qayyim, ini adalah zuhudnya orang-orang yang arif sudah. Yang tingkatannya sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala minhu zuhdul mugarrabin. Lebih di atas daripada zuhudnya orang yang arif, itu zuhudnya orang yang mugarrab, yang dekat dengan Allah. Bagaimana mereka? Az-zuhdu fi ma siwallah min dunya wa jannah wa ghairihima. Dia terlepas dari dunia seisinya, terlepas dari surga juga dia tidak inginkan. Iz laisa li sahibi hadza zuhdi maghsad illa al-wusul ila Allah. Karena bagi orang yang dekat kepada Allah, dia nggak ada tujuan sama sekali. Yang dia tuju bagaimana dia itu bersambung kepada Allah. Dia nggak, dunia dia nggak tuju, surga dia nggak tuju, semua dia nggak tuju. Yang dia tuju al-wusul wa tagarrub ila Allah. Bagaimana dia bisa sampai kepada Allah? Bagaimana dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditampakkan oleh mereka, dicontohkan oleh mereka.
bukan hanya sekedar definisi saja, bukan hanya sekedar tingkatannya saja. Ini mereka contohkan seperti Al-Imam Syekh Rabi'atul Adawiyah, mana beliau pernah mengatakan, aku ini, dia katakan, ya Allah, kalau sekiranya yang aku inginkan di dalam ibadah ini adalah surgamu, maka jangan masukkan aku ke surga, ya Allah. Kalau sekiranya di dalam ibadah ini yang aku inginkan agar aku tidak masuk ke nerakamu, ya Allah, masukkan aku ke neraka, ya Allah. Orang-orang dulu mendengar ucapan Nabi Adawiyah, mereka mengomentari, oh, kok bisa kamu katakan seperti ini? Nabi saja minta kepada Allah untuk dimasukkan surga, untuk dijauhi dari neraka. Nabi Adawiyah katakan, ya memang seperti itu. Memang saya minta masuk surga. Saya minta dijauhi daripada neraka. Tapi saya beribadah. Bukan saya pengen masuk surga. Saya beribadah, bukan saya pengen jauh dari neraka. Saya ibadah karena yang saya sembah itu patut untuk disembah. Yang saya sembah memang patut untuk disembah. Nah, inilah tujuan mereka. Usul, tagarrub. Sampai kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabana laka annahu idza ishtaghala zahiruka bid-dunya wa batinuka bi iradatiha fala tatayassaru lakal ibadatu haqqaha wa amma idza zahatta fiha fatafagharta bi zahirika wa batinika tatamashya lakal ibadah. Tapi kalau kita zuhud daripada dunia, lepaskan hati daripada cinta dunia, maka tafarralta bi dzahirika wa batinik, maka dunia tersebut akan terlepas dari zahir kita, dari batinnya kita, maka batin zahir kita ini kosong. Mudah sekali untuk kita beribadah kepada Allah. Enggak sibuk dengan dunia. Jadi kita pengen ibadah tinggal datang ke masjid salat. Pengen iktikaf tinggal datang ke masjid salat. Oh, enggak ada mikirnya kita, oh saya mau ke sini dulu, oh saya mau ke sini dulu, oh saya mau ke sini dulu, oh saya ada meeting, oh saya enggak perlu kayak gitu. Karena waktunya kosong tadi, dia fokuskan untuk dunia, dia untuk fokus untuk akhirat. Hatinya kosong juga daripada cinta dunia, sehingga sangat mudah sekali untuk dia menghadirkan Allah. Sangat mudah sekali untuk dia tadi mengingat dari apa kebesaran, anugerah, keagungan, nikmat, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu semua akan dia resapi dan dia akan rasakan kenikmatan dia bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita sebutkan faya naimi, ada qasidah Arab mengatakan faya naimi naimi lal wisal wa ya azabi azabi illal firaq. Nikmat, sungguh nikmat ketika hati kita ini bersambung kepada Allah. Ya azabi azabi illal firaq. Oh, sungguh tersiksa. Sungguh sesuatu siksaan, sesuatu azab yang perih ketika hati ini berpisah daripada Allah Subhanahu wa taala, berpisah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatamasyalakal ibadah. Maka mudah sekali untuk kita beribadah. Bal tu'awinuka a'dha'uka alaih. Bahkan akan membantu anggota badan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Ketika apa? Ketika kita lepas daripada cinta dunia. Walaqad ruwiya an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qala, telah diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Salman al-Farisi bahwasannya beliau mengatakan anna innal abda idza zahada fid dunya, sesungguhnya seorang hamba apabila dia zuhud terhadap dunia, istanara qalbuhu bil hikmah, hatinya akan disinari dengan hikmah, wa ta'awanat a'dha'uhu fil ibadah, dan anggota badannya itu akan mendorong dia, membantu dia untuk beribadah kepada Allah. Fahadihi inilah dan inilah. Udah 1 jam mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan